Ya, Kenapa silakan. abang bersandar atau mengambil pembelaan dari kitab para rasul yang abang sebelumnya tuduh sebagai kitab tulisan manusia palsu untuk membenarkan Isa tidak disalibkan? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arsa Allah pula, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan agama ya. Ada seorang perempuan Kristen bertanya ya, lalu ketika dijawab malah dia sendiri yang ngarang cerita gitu. Nah, ini orang-orang Kristen ini memang kelakuannya ya seperti itu, karena mereka lebih gemar ya, lebih mencintai kekafirannya ketimbang kebenaran yang ada di dalam isi kitabnya. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Hanya ikuti Nabi Ibrahim. Berarti dengan kata lain, kami diperintahkan untuk ikut sunat Nabi Ibrahim. Kami tidak disuruh ikuti sunatnya orang Yahudi, bukan. Atau sunatnya yang ada dalam Torah, bukan. Torah itu ada di zaman Nabi Musa. Sedangkan perintah sunat lebih dulu, zaman Nabi Abraham. Dan kalau saudari saya melihat di dalam Kejadian 17 nomor 6, 7 dan seterusnya, di situ Tuhan mengangkat, memproklamirkan, wahai Abraham, hukum sunnat kulub ini adalah perjanjian kekalku antara kamu, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal tanpa akhir. Nah, nabiku Nabi Muhammad, iya, Yang gimana? Bang Zuma bacakan ayat yang barusan, di mana tertulis itu? Itu jelas itu, saudara. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah. Millah. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, millah itu perjanjian kekal sunnat. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi tentang millah. Kalau berbicara mengenai millah, itu berbicara mengenai sunnat. Kalau tidak percaya silakan Anda gimana ceritanya ya? Silakan yang sering-sering ke Google. Iya. Kalau tidak percaya silakan Anda buka Google, atau adik saya boleh bukakan nanti. Millah Ibrahim itu adalah sunnat. Jadi perjanjian sunnat itu dikenal dengan millah Abraham. Itu perjanjian sunnat. Nanti dibantu sama adik saya. Iya. Maksud saya gini, untuk saya harus mengetahui ibadah. Millah Ibrahim itu, Bang Zuma Iya. bacanya di mana? Di Taurat atau Oke. di... Saudariku, saudari, baik. Nabi Muhammad begini, kata Allah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu dan bukan dari dirinya sendiri. Nah, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu berupa ilham yang masuk ke dalam dirinya, di mana ilham inilah yang menjadi kekuatannya untuk memutuskan atau menjatuhkan atau menetapkan satu perkara yang disebut sunnah. Maka Nabi Muhammad dalam sunnahnya, di hadisnya, ungkapannya dia katakan, Nabi Abraham itu sunnat di usia 80, lalu kemudian Nabi dan fitrah itu adalah salah satunya adalah sunnat. Maka kami diperintah oleh Nabi Muhammad untuk bersunnat. Wajib bagi laki-laki. Begitu saudari. Maaf saya harus ibadah dulu. Dinda Alfi silakan dibantu saudari kita jawab seluruh pertanyaan beliau sebisa mungkin sesuai dengan kaidah yang kita tahu. Kalau ada yang kita tidak tahu nanti kita sampaikan, itu PR. Silakan. Saya izin dulu ya, sahabat-sahabat. Wallahu khairul makirin. Maka makar mereka itu baru dijawab setelah Nabi Muhammad datang. Artinya bahwa akibat daripada upaya pembunuhan yang ingin dilakukan oleh orang Yahudi,
menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa dari pencipta langit dan bumi, yaitu menyelamatkan nabinya. Dan karena mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap kalimat-kalimat Allah, mereka dikutuk, mereka dihinakan. Anda tidak percaya Al-Quran, maka tolong percaya kepada khutbah Petrus. Saya bacakan kepada saudari saya, apa khutbah Petrus? Khutbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa kata khutbah Petrus? Petrus ketika berkhutbah, wahai saudara-saudara, kita adalah keturunan, ini simpulnya ya, ini simpulnya, saya tidak baca mendetail, nanti saudari saya yang baca. Saudara, ini keturunan Nabi Daud. Dia adalah keturunan Daud, dia adalah seorang nabi, kuburan dia masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang telah bernubuat bahwa seorang Mesias akan dibangkitkan. Mesias ini tidak tersentuh oleh kematian. Mesias ini jasadnya tidak mengalami kematian. Mesias ini dia tidak ditinggal di alam kubur. Berarti bukan yang disalib dong. Ada Mesias yang tidak disentuh kematian. Ada Mesias yang jasadnya tidak binasa. Itu ayatnya Kisah gimana tadi yang abang bacakan? Kisah Para Rasul 30, 31, 33. Kalau mau bercerita tentang ulasan Petrus tentang nubuah, baca sebelumnya 28, 29. Jadi ini adalah nubuatan kakek kita Daud, kata Petrus. Nabi yang kuburannya masih ada di tengah kita, yang berkata Mesias akan dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di alam kubur. Nomor tiga-tiganya, akan tetapi tangan kanan Bapa Elohim akan mengantarkannya, mengangkatnya ke langit. Ini berarti bukan yang disalib. Kenapa? Karena ini yang Mesias ini jasadnya tidak disentuh kematian, tidak mengalami kebinasaan, dan tidak ditinggal di alam kubur. Berarti bukan yang disalib. Makanya di data nomor 36-nya Petrusnya mengatakan apa? Oleh karena itu seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh itu, yang kau salib itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Tuh, jelas itu. Berarti ada dua sosok. Yang pertama yang tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa. Yang kedua yang mengalami binasa, yang ada di kubur. Berarti penyaliban itu ada. Ada yang diselamatkan, ada yang disalibkan. Itu khotbah Petrus yang menarasikan itu, saudariku. Dan Al-Quran mengatakan bahwa memang mereka tidak membunuh membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi. Melainkan Nabi Isa diangkat. Nah, Nabi Isa diangkat. Baca 2 Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Apa kata Petrus di sana? Malaikat Tuhan atau tangan kanan Elohim mengangkat, meninggikan kemudian Mesias itu ke langit. Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Penyaliban ada, jadi Al-Quran tidak membantah sejarawan. Penyaliban itu ada. Konon ceritanya Yesus, Al-Quran mengatakan diserupakan, berarti disamakan dengan Isa. Berarti ada Isa palsu, ada Yesus palsu. Ya Allah ya Karim, begitu indahnya Al-Quran ini. Coba Anda lihat kemudian nasihat Yesusnya. Apa kata Yesus? Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Akan datang memakai namaku. Artinya apa? Yesus yang bukan Yesus mengaku Yesus. Dan berkata akulah dia. Artinya Yesus yang palsu mengatakan akulah Yesus. Berarti yang disalibkan adalah Mesias palsu. Dalil Al-Quran tidak pernah kemudian. Kenapa Ya, silakan. kenapa abang bersandar atau mengambil pembelaan dari kitab Para Rasul yang abang sebelumnya tuduh sebagai kitab tulisan manusia palsu untuk membenarkan Isa tidak disalibkan? Oke, baik. Al-Quran surah Al-Baqarah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di ayat 75 sampai ayat 79. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah
thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah. Saya ulang, segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'duhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi apabila kembali kepada mereka pada sesamanya, mereka mengatakan bahwa apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyangga kamu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Lalu Al-Quran mengatakan apa? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka perlihatkan, apa yang mereka sembunyikan? Allah tahu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Saya menduga. Kalau menduga berarti ada unsur kebenaran, meskipun tidak mutlak benar. Berarti ada unsur kebaikan, meskipun tidak mutlak baik. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, hanya untuk menjualnya dengan harga yang dengan nilai yang murah. Jadi Al-Quran mengajarkan kami bahwa ada sekelompok orang yang menyembunyikan, mencampur adukan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka menyembunyikan, mereka mencampur adukan antara kebenaran berita yang benar dengan berita yang bohong. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, kenapa Anda menggunakan untuk membenarkan? La, tidak sama sekali. Al-Quran sudah final. Nabi Isa alaihi salam itu diangkat, ayatnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullah ilai wa kanallahu azizan hakima. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak dibunuh, tidak disalibkan. Selesai. Apa masih butuh kitab lain? Enggak. Kami tidak beriman kepada kitab-kitab saudara. Kami hanya menyampaikan data itu, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu juga ada keterangannya di dalam kitab saudara. Sekarang masalahnya di Anda. Percayakah Anda kepada kitab saudara atau justru tidak? Seperti itu adanya, saudariku. Silakan. Ya, kalau di Bible kan jelas kronologinya bagaimana, siapa yang mengambil andil dalam penyalipan, di bawah pemerintahan siapa, tahun berapa, di kotanya, tempatnya gitu. Masa kan gini loh, kenapa kok tiba-tiba berubah di kitab Al-Quran yang baru datang di abad ke-7? Itu tadi maksud saya begitu. Kalau memang ada peristiwa penyerupaan, masakan tidak ada seseorang yang melihat, seseorang yang melihat dia diserupakan atau diangkat gitu. Kenapa kok langsung tiba-tiba dia diangkat aja gitu tanpa ada saksi mata begitu? Ya udah deh, kalau memang nggak ada karena abang kan. Oke. Ya udah itu aja deh. Baik, boleh saya bertanya satu aja pertanyaan terkait dengan materi ini. Sederhana, pelan-pelan, dan tidak sulit untuk menjawab. Boleh? Ya, silakan. Markus 16 nomor 12, penulis Markus berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang asli? Silakan. Apa tadi? Markus 16. Markus 16 nomor 12. Dari mana Markus tahu sedangkan dia tidak ada pada saat penyaliban dan dia tidak ada pada saat Yesus merubah rupa? Ingat, di situ dia mengatakan Yesus kemudian menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain.
Saya tanya pada saudariku ini, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang asli, padahal dia dalam rupa yang lain? Dan dari mana Markus tahu kalau itu rupa lain? Silakan. Iya. Karena ada saksi matanya di situ, ada 2 orang yang saksi mata di situ kepada 2 orang yang Yesus menunjukkan diri kepadanya. Artinya ada 2 orang pribadi yang melihat Yesus itu menampakkan diri dari kesaksian mereka. Yang saya tanya saudariku, yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau yang menampakkan diri itu adalah Yesus yang asli dalam rupa yang lain? Iya. Dari kesaksian orang tersebut yang kepadanya Yesus menampakkan diri. Di mana 2 orang itu bersaksi kepada Markus? Ya, kan makanya Dan ada siapa 2 orang ini? Ada, ya makanya itulah perlunya ada penelitian. Iya. Kalau cuma kesaksian. bernarasi seperti itu, api neraka itu panas dan non-stop dia kekal api neraka itu. Kalau cuma bernarasi seperti itu, ya apa gunanya? Karena ada 2 orang saksi di situ. Lah, iya. Sekarang mana coba? Coba saudariku mana? Orang yang Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus yang asli? Ya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus yang asli? kan ada 2 orang di situ. Selain Apa Markus hubungannya ada 2 dengan orang? Justru Markus yang menarasikan. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Karena kan Markus merujuk kepada kesaksian orang-orang yang melihat, bukan omong kosong atau kesaksian. Iya, dari mana palsu. Markus tahu? Saudari, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus asli? Dari kesaksian 2 orang itu. Mana kesaksian 2 orang itu? Mana? Sedangkan yang menyatakan ini adalah cerita, bukan sedang menuliskan kesaksian. Mana 2 orang itu bersaksi bahwa itu adalah Yesus? Ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ada namanya toh. Ya. Namanya Dari Maria mana Magdalena. penulis tahu kalau itu Yesus asli? Ya dari Maria Magdalena. Dari mana Maria Magdalena tahu kalau itu adalah Yesus asli? Iya, karena kan sebelumnya Maria Magdalena sudah bertemu dengan Yesus, bergaul Lah, di bersama situ, dengan Yesus, kalau berjalan saudari, bersama justru Muhammad. saudari, kalau Anda membaca Yohanes 20, justru Maria sudah berbicara dengan Yesus, tapi Maria tidak mengenalnya. Malah Maria mengatakan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini? Apakah kau yang telah mengambilnya? Padahal dia berbicara dengan oknum tersebut. Berarti Maria tidak kenal siapa orang yang di tempat dibicara itu. Penulis yang melakukan narasi yang mengatakan yang berbicara kepada Maria itulah Yesus itu. Kok beda mukanya? Ya udah, yang menyatakannya ya Allah sendiri, jangan dibantah. Katanya tidak perlu Allah. Katanya butuh saksi. Gimana ini? Ya, kami kan gini, ada saksinya toh, Maria Magdalena. Maria Magdalena ini kan yang sering bertemu Maria dengan Magdalena justru tidak kenal, saudariku. Maria Magdalena tidak mengenal siapa yang ditemuinya itu. Dikiranya tukang kebun. Enggak, jangan lari, kita masih di Markus 16. Saudariku, Anda mengatakan, saya kan bertanya nih, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Anda mengatakan kesaksian. Kesaksian Dari 2 orang itu. Maria Di mana 2 Magdalena. orang itu bersaksi? Dari Maria Magdalena. Maria yang Magdalena diselamatkan Yesus dari rajam. Saudariku. Ketika dia mau Saudari. dirajam, Yesus menyelamatkan. Oh, jauh, terlalu jauh di situ, terlalu jauh. Magdalena Coba kita mengenal lihat ya. Yesus. Lalu Maria Coba kita Magdalena lihat. memberikan kesaksian. Oh, bicara kepada sendiri dia. Markus, bahwasanya dia bertemu Yesus. Saudari, di dalam Yohanes 20, Maria datang kemudian pagi-pagi di kubur itu. Maria berdiri, Maria menangis, melihat kuburan itu. Tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di kepala dan seorang lagi di kaki tempat mayat Yesus dibaringkan. Lalu kata makhluk ini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata kepada mereka, "Tuhanku,
Tuanku, maksudnya Tuhanku itu maksudnya Yesus. Yesusku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Padahal yang ditemani bicara Maria ini adalah konon Yesus. Pertanyaannya, kenapa Maria? Beda konteks. Ini Markus. Oh, Sekarang lompat ke konteks. Yohanes. Nah, sekarang kalau begitu, Ayo, makanya jangan ke Maria lompat ke deh. Yohanes. Makanya jangan ke Maria. Kita ke Markus saja. Markus 16:12 Iya. jangan ke Maria dong. Anda yang ke Maria tadi kan? Ini kan Iya ada kan? ayat 9 kan ada. Anda yang Markus 16. Anda yang ke Maria. Sekarang Markus 16-nya ini, pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus tahu kalau itu Yesus asli? Dari Maria Magdalena. Loh kok Maria Magdalena? Katanya jangan ke Maria. Kita bicara coba kamu saudari Kan saya ada tunjukkan. kronologinya. Oke. Tolong Kan ada tunjukkan di mana kronologinya. Yohanes. Sorry. Tolong saudari saya tunjukkan di mana Maria bertemu Markus. Iya. Ya, di mana? Untuk mengerti Bible kan ini ada kronologi. Harus Roh Kudus. Bukan, ada kronologinya. Ayo kita baca dari ayat 1 kalau mau. Ya, silakan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome dan seterusnya membawa rempah-rempah ya, dibawanya ke kubur Yesus. Oke. Nah, Iya. sekarang permasalahannya adalah cerita yang dibangun Markus di Markus 16 ini adalah cerita yang tadi yang saya terangkan di dalam Yohanes 20. Di situ Maria pada saat kejadian berbicara dengan Yesus tapi Maria tidak kenal. Kan begitu. Kan ini berbicara mengenai diserupakan. Maka muncul pertanyaan ketika Markus mengatakan di data 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan diri kepada Maria. Nah, tadi yang saya cerita Yohanes 8, Yohanes 20 itu kan. Itu Kan beda Maria tidak mengenal konteks. Yesus. Waktu Beda Maria konteks. tidak mengenal itu kan masih di kuburan toh. Kalau ini Ya itulah konteksnya yang saya tanya, saudari. Kan ada Dari kronologi. dari mana Markus tahu? Sudahlah ya, maaf saudari, mungkin saudari butuh istirahat. Anda susah untuk membohongi kami di sini, susah. Enggak, Kami umat Islam ada itu berakal sehat. kronologinya. Maaf, Anda istirahat aja. Anda sudah saya jawab semua pertanyaan dan saya puaskan Anda dengan jawaban-jawaban. Saya tidak butuh orang yang memperbodoh diri sendiri, menipu diri sendiri. Silakan ke gereja, kipas-kipas pendeta supaya pendeta Anda semakin sejahtera. Silakan yang lain yang naik, yang berakal, jangan kayak iblis, bermulut manis tapi otak berkarat dan lidahnya menyesatkan. Pertanyaan saya tadi sederhana, dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus asli dalam rupa yang lain? Katanya lihat ke Maria. Oke, saya salto ke Maria. Saya infokan Yohanes 20. Di situ katakan, jangan ke situ, itu beda konteks. Lalu mau kemana paleknya? Mau kemana? Kita mau kemana kalau bukan ke situ? Anda yang membawa Maria. Sekarang Anda yang mengatakan kemudian jangan ke situ. Alamak. Maaf ya, saya bukannya tidak mengizinkan Anda untuk berlama-lama di sini. Kalau Anda jujur, lidah Anda tidak mengantar Anda ke neraka, ya silakan sampai 2 tahun pun di atas ini nggak apa-apa. Tapi dengan cara Anda menipu seperti iblis begitu itu nggak bagus. Nah, demikian tadi kamu sih ini di mana perempuan Kristen ini akhirnya disepak juga sama Angiswa karena Angiswa geram ya, kesal. Kenapa? Ngarang ceritanya itu luar biasa. Memang orang-orang Kristen tuh kalau untuk ngarang cerita memang mereka lah ahlinya. Kalau untuk berdusta mereka lah ahlinya. Jadi kalau untuk bersilat-silat lidah itu memang tidak diragukan lagi mereka ini. Ya, untuk ngarang cerita itu memang mereka lah jagonya, mereka lah ahlinya. Jadi bikin geram aja memang kadang. Baik kaum muslimin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي